Shalom semuanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar semuanya? Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan dan sudah pasti adanya sukacita dan kemenangan yang melimpah-limpah di hati kita sepanjang kita mengikuti ibadah online ini. Ada amin semuanya? Haleluya. Sebelum kita memulakan ibadah online ini, mari kita persiapkan hati kita dengan berdoa dan menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang di syurga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru, kesempatan yang baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur karena hari ini kami dapat beribadah kembali meskipun secara online, namun kami tahu kuasa-Mu, hadirat-Mu tidak terbatas. Walau dimanapun kami berada, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Biarlah melalui ibadah online ini hati kami semakin melimpah-limpah dengan pujian dan ucapan syukur, dan melalui firman yang diberitakan juga kami menjadi semakin kuat, bahkan lebih daripada pemenang. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah semuanya. Here we go! Come on! Come on! Everybody! Clap your hands! Tepuk tangan sama-sama! Hey! Yeah! Yeah! Here we go!
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekalipun kami di dalam lembah yang gelap, kami tahu kami tidak takut bahaya, karena Engkau Tuhan beserta dengan kami. Dan dari hati kami katakan kepadamu Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku.
Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu, selamat beribadah bersama secara online. Terima kasih atas komitmen Anda semua dapat bersama ibadah di tempat masing-masing. Saya percaya semua kita tetap terus bersemangat dalam keadaan yang baik dan sehat, dan lebih lagi antusias di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan, hari ini kita belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang sentiasa menjadi pedoman kita, mendorong kita, dan hidup di dalam kasih-Nya. Mari jemaat Tuhan, saya membawa kita di dalam doa sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini dalam Lukas 17 ayat 11 hingga 19, sebuah kisah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita untuk kita pelajari dan kita menghidupinya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami bersyukur Bapa, karena hari ini kami lagi dapat menikmati kasih-Mu. Kami dapat lagi diberi kekuatan, kesegaran yang baik. Kami diberikan keberkelimpahan dan nafas yang baru untuk menikmati anugerah-Mu. Bapa, kami mau mendengar sabda firman-Mu. Tolong setiap pribadi kami yang mendengar, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu pada pagi ini. Tolong kami Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu memberikan pengertian, Roh Kudus-Mu mengurapi pikiran, tubuh, jiwa, roh kami, supaya kebenaran yang kami dengar itu tertanam berbuah dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, menghidupinya dan hidup serupa dengan kasih Kristus dalam kehidupan seharian. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pada minggu yang lalu kita belajar akan kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas, kebenaran yang terus membawa kita menikmati kasih dan anugerah-Nya, bahwa Tuhan sentiasa membawa kita untuk melihat pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan yang Dia lakukan, untuk terus tetap bersemangat dan tetap terus antusias dan tetap terus menikmati kasih setia-Nya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi mari hari ini kita akan belajar di dalam Lukas 17 ayat 11 hingga 19, kisah 10 orang kusta yang datang kepada Yesus. Dia tahu bahwa Yesus dapat menyembuhkan mereka dan dapat memberikan mereka kehidupan yang baru di dalam kehidupan sebagai
orang Yahudi ataupun sebagai orang yang selama ini tidak diperdulikan. Mari kita melihat Lukas 17 ayat 11 hingga 19 dengan satu tema, yaitu bersyukur tanda kita menghargai kasih Yesus. Bersyukur tanda kita menghargai kasih Yesus. Saya mau tanya kepada kita di hari yang dalam kehidupan kita setiap hari, sejauh manakah kita bersyukur dengan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan atas hidup kita? Sejauh manakah kita berterima kasih apa yang Tuhan berikan kepada hidup kita? Mari kita belajar pada daripada 10 kusta dan hanya satu orang saja kembali kepada Yesus dan mengucap syukur dan berterima kasih kepadanya dan iman yang menyelamatkan dia. Mari kita melihat Lukas 17 ayat 11 hingga 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Agak jauh. Dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Perkataan yang Yesus ungkapkan dan ucapkan terjadi atas hidup 10 orang kusta ini menggambarkan bahwa perkataan, kebenaran, firman itu menghidupkan setiap orang yang mendengar. Hanya dengan katakan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, kenapa saya katakan jemaat Tuhan merenungkan firman Tuhan siang dan malam adalah Anda sedang menabur benih kebenaran yang menjadikan Anda kuat, menjadikan Anda sembuh, menjadikan Anda semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Dan mari kita lihat apa yang terjadi setelah mereka disembuhkan. Ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh. Nah, jemaat Tuhan, kisah ini melihatkan kepada di dalam mereka meminta kepada Yesus, "Tuhan, Guru, sembuhkan kami, kasihanilah dan sembuhkan kami." Dan di dalam perjalanan mereka pergi, dan di dalam perjalanan itu kulit mereka mula sembuh. Dan setiap kusta-kusta ataupun kulit-kulit yang bernanah, kulit-kulit yang menjelikan itu kembali sembuh dan kering. Dan dalam perjalanan itu, maka salah 10 orang itu sadar bahwa ia telah sembuh. Dan apa yang terjadi respon satu orang ini, orang Samaria? Ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Wow, luar biasa kan? Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Nah, di ayat 17, lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu?" Kenapa Yesus bertanya hal seperti ini? Adalah sejauh mana merespon mereka melihat bahwa Yesus hanya sebagai seorang penyembuh, hanya sebagai orang sebagai nabi yang boleh menyembuhkan, atau dia sebagai anak Allah, anak Tuhan yang memberikan kesembuhan secara rohani. Sebab itu,
Orang Samaria ini meresponi, dia tahu keberadaan dia tahu ketidakmampuan dia tahu bahwa dia tidak layak. Maka dia tersungkur berterima kasih kepada Yesus bahwa tanpa Tuhan yang dia lihat, yang dia sadar bahwa Yesus bukan hanya nabi, Yesus bukan hanya dapat menyembuhkan, tapi Yesus adalah anak Allah yang memberikan keselamatan, yang memberikan jaminan hidup yang kekal. Dan dia menangkap kesempatan itu bersama dengan Yesus, dan dia selamat, dan imannya menyembuhkannya, dan imannya menyelamatkan seluruh kehidupannya, bukan secara fisikal tetapi secara rohani. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, sejauh mana kita yang telah diselamatkan, telah mengalami Kristus, telah percaya Tuhan, benar-benar meresponi hidup kita dengan bersama dengan Yesus setiap hari dengan mengucap syukur. Walaupun kita sudah percaya kepadanya, kita beriman kepadanya, tetapi saya percaya iman di dalam Tuhan membawa kita melihat kepada anugerah Tuhan Yesus setiap hari dan tetap mensyukuri apa yang telah Dia lakukan di atas hidup kita. Mari kita melihat kepada pengertian syukur. Bersyukur mengertikan percaya kepada Allah sepenuhnya dengan bersyukur. Dalam pujian serta ucapan syukur yang kita panjatkan, kita juga percaya akan penyertaan Tuhan dalam segala perjalanan hidup kita di dunia ini. Bukan saja di dalam keadaan kita bersuka cita, bukan saja di dalam keadaan kita senang, bukan saja dalam keadaan kita diberkati, kita hanya boleh mengucap syukur, tetapi dalam seluruh perjalanan Anda. Dalam perjalanan kita, jemaat Tuhan, ada naik dan turun. Ada liku-liku yang harus kita lalui. Yesus mengajar kepada kita melalui keteladanan orang Samaria ini, membawa kita melihat bersyukurlah dalam segala perkara. Kenapa kita bersyukur dalam segala perkara? Di saat kita bersyukur dalam segala perkara, dalam keadaan susah senang hidup kita, kita sedang berjalan dalam anugerah Tuhan, dan kita tetap menikmati pertolongan Tuhan. Betapa Dia Tuhan yang ada dan setia. Oleh sebab itu, bersyukur menandakan dari hati yang terdalam ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan. Dan bersyukur juga membawa kita melihat pintu sorga, pintu berkat Tuhan yang luar biasa tanpa kita pikirkan dan tanpa kita pernah terlintas dalam pikiran kita. Itu yang Tuhan sediakan di dalam setiap orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Jemaat Tuhan, untuk kita bersyukur dalam keadaan yang menekan, dalam keadaan yang di dalam perasaan yang banyak persoalan, tidak mudah, benar. Tetapi untuk menanam sikap bersyukur dari hal yang kecil, Anda sedang mempersiapkan diri Anda melihat hal-hal yang besar Tuhan sedang lakukan dalam hidup Anda. Dan bersyukur itulah menjadikan Anda kurang khawatir, kurang merasa ragu-ragu di dalam Tuhan. Karena kita percaya ucapan syukur dari hati yang terdalam. Oleh sebab itulah di dalam perjanjian lama, di dalam korban bakaran, ada satu korban yang Tuhan Allah perintahkan kepada umat Israel, yaitu korban syukur. Betapa mereka mensyukuri, berterima kasih kepada Allah pencipta alam semesta dan seluruh yang ada. Betapa kita menghargai segala apa yang Tuhan telah berikan atas hidup kita. Di dalam firman Tuhan ini ada dua hal yang saya ingin kongsikan kepada Anda. Yang pertama, kasih Yesus menggerakkan hati seorang kusta untuk kembali bersyukur.
kasih Yesus menggerakkan hati seorang kusta untuk kembali bersyukur. Kenapa saya katakan seperti itu, jemaat Tuhan? Sentuhan dari orang, contohnya Anda sedang sakit, Anda tidak punya ahli keluarga, ataupun kita sedang berada di jauh, tidak bersama dengan keluarga kita. Anda dalam keadaan sendiri sakit, Anda rasa seperti tidak bersemangat. Tapi coba ada teman Anda datang melawat Anda, datang menghiburkan Anda. Satu-satu semangat yang baru, ada satu sentuhan kasih yang dari seorang teman, daripada orang yang melawat kita, menjadikan kita rasa segar, menjadikan rasa kita kuat kembali. Seperti itu apa yang dialami oleh orang Samaria yang mengalami kusta ini. Dia tahu bahwa Yesus bukan saja menyembuhkan secara fisikal, tetapi dari kata Yesus ataupun sentuhan dari hati Yesus menggerakkan hatinya untuk datang kembali, betapa orang yang menyembuhkannya itu sangat mengasihinya. Bahkan di dalam perjanjian lama, jemaat Tuhan, orang-orang yang terkenal dengan penyakit kusta, mereka tidak diperdulikan. Mereka orang yang sangat berdosa, orang yang sangat seperti orang mati, yang tidak punya harga diri, yang tidak punya nilai dalam hidup mereka. Tetapi Yesus katakan 10 orang kusta ini, tetapi dia menangkap sesuatu. Karena belas kasihan Yesus, dia mengalami kesembuhan, dan kasih daripada perkataan Yesus menggerakkan hati dia. Betapa dia bersyukur kembali menjadi manusia yang dihargai, manusia yang diperhatikan oleh Yesus. Kita yang menerima kasih karunia, keselamatan, dan semua berkat rohani dari Allah, tidak boleh lupa untuk mengucap syukur kepadanya. Apa yang telah dilakukannya bagi kita seharusnya mendorong kita untuk datang kepadanya dengan hati yang penuh syukur. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Nah, karena kasih Allah tadi menyentuh, menggerakkan hati orang Samaria ini, dan akhirnya dia datang dengan tersungkur di hadapan Tuhan. Dengan hati yang berbelas kasihan, Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Dia sanggup menyembuhkan orang dengan satu kata saja. Mari boleh melihat dalam Markus 2 ayat 11 hingga 12. Ini juga kisah Yesus menyembuhkan orang penyakit kusta dengan sentuhan, dengan perkataan, perintah untuk penyakit. Tetapi saya percaya setiap perkataan dari Yesus menggambarkan hati Bapa melihat anak-anaknya mengalami kesembuhan secara rohani, bahkan juga fisikal. Seperti selalu saya katakan kepada kita setiap waktu, Yesus sangat peduli kehidupan kita secara rohani. Kenapa? Karena kita orang dan manusia yang diciptakan serupa dengan gambarannya yang indah diciptakan. Oleh sebab itu, Yesus mau kita yang telah dipisahkan oleh dunia, yang dipisahkan oleh dosa, kembali dalam kasih dan kerajaannya, bersama-sama dengan Dia dan memerintah bersama-sama dengan Dia dan menyembah Dia sebagai Allah yang hidup dan perkasa. Amin. Mari kita lihat lagi. Namun saat Yesus bertemu seorang yang dikucilkan, ditolak karena penyakit fisiknya, sentuhan Yesus meyakinkan orang itu bahwa ia tidak lagi sendirian dan telah diterima. Amin. Yesus, pekerjaan Tuhan Yesus di dalam pelayanannya mengajar kita dan memberikan teladan dalam sentuhan sederhana dan perkataan sederhana, menggerakkan hati orang itu. Di dalam kehidupan ini, jemaat Tuhan, sebelum kita mengalami Tuhan, kita tertolak oleh keadaan dunia,
kita tertolak oleh keluarga kita, bukan tertolak oleh teman-teman kita. Tetapi di saat kita mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus, Yesus menerima kita, Yesus merangkul kita, Yesus membawa kita menjadi seorang anaknya, dan sebagai anaknya menjadikan kita diterima. Dan itulah gambaran bahwa betapa berharganya kita di mata Tuhan Yesus. Dan saat ini juga betapa berharganya juga kita memperhatikan orang di luar sana yang memerlukan kasih Yesus. Mungkin ada di luar sana yang sedang merasa seperti dikuncilkan, seperti ditolak, seperti tidak berharga. Mereka harus mengalami Tuhan. Bawalah mereka kepada Yesus. Bawalah mereka kepada Tuhan dalam kehidupan mereka. Jangan menghakimi mereka, tetapi bantu mereka, tolong mereka, supaya mereka juga mengalami Kristus yang kita kenal di dalam kasih-Nya. Amin. Nah, kenapa kita harus sentiasa bersyukur? Pertama, mengakui kedaulatan Tuhan pada kehidupan kita. Mengakui kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, dan kita harus bersyukur apa yang Tuhan telah lakukan atas hidup kita, nafas kita, kehidupan kita, perencanaan seluruh kehidupan kita, semua di dalam tangan Tuhan. Yang kedua, menerima keadaan hidup sepenuhnya. Kita bersyukur kita punya bernafas, kita bersyukur kita punya apa yang kita ada pada saat ini. Kita bersyukur karena Tuhan Allah yang menyediakan dan mencukupkan. Yang ketiga, mengetahui keberadaan Allah. Allah yang kita kenal, Dia Allah yang kudus dan layak disembah dan layak ditinggikan. Dan empat, kita bersyukur berarti membawa korban bagi Allah. Ucapan syukur kita bukan hanya punya pujian, tapi melalui kata-kata kita bermazmur bagi Tuhan setiap pagi, dan setiap dimanapun kita berada, kita tetap mengucap syukur betapa Bapa itu baik, Allah itu baik, setiasa dan selama-lamanya. Yang kelima, bersyukur merupakan sepakatan dengan Tuhan. Kita punya komunikasi yang dengan Tuhan, komunikasi yang terus-menerus dengan Tuhan. Yang keenam, bersyukur merupakan tanggapan manusia atas kebaikan Allah. Dari secara manusiawi kita, bagaimana kita menanggapi kebaikan Tuhan atas hidup kita. Yang ketujuh, bersyukur merupakan ekspresi hati yang berkelimpahan. Hanya jangan saja pada hati kita bersukacita, Tuhan memberkati kita, baru kita berkelimpahan, baru kita merasa kelimpahan, baru kita merasakan bersyukur. Tetapi di setiap waktu kita bersyukur, karena di dalam Tuhan mengucap syukur, Anda sedang merasakan sukacita dari Tuhan yang memberi kekuatan. Amin. Nah, hal yang kedua adalah karena iman orang Samaria itu, dia mengalami kesembuhan secara fisikal dan rohani. Karena iman orang Samaria itu, dia mengalami kesembuhan secara fisikal dan rohani. Ada seorang ahli teolog mengatakan begini, J.J.D. Hedier, orang sakit kusta pada waktu itu menderita secara hebat. Bukan saja karena penyakit itu sering lambat laun merusak tubuh mereka, melainkan juga karena mereka dibuang dari masyarakat, mereka tidak boleh mendekati orang yang sehat. Nah, seperti saya katakan tadi, orang-orang yang terkena kusta, mereka sangat-sangat merasa tidak dihargai. Mereka sangat tidak diperdulikan. Kalau kita lihat di perjanjian lama, orang yang terkena kusta itu orang yang najis, orang yang seperti orang yang sudah mati. Karena penyakit kusta ini merusak seluruh badan mereka, dan mereka tidak berani, mereka tidak membenarkan orang-orang kusta ini berada di tempat lingkungan orang-orang yang sehat, karena orang yang kena penyakit kusta ini berjangkit dan berbau dan bernanah. Mereka hanya disuruh ditinggal di kawasan yang gelap, kecil dan terpencil di satu tempat yang tidak ada orang memperhatikan mereka. Nah, betapa downnya, betapa rasa sepertinya tidak dihargai lah orang yang penyakit kusta itu. Menggambarkan bahwa orang yang sedang bergumul dalam kehidupan berdosa, kehidupan yang tidak berdaya, itu kadang-kadangnya mereka rasa sepertinya tidak mampu untuk menjalani kehidupan mereka. Tapi saya percaya di saat mereka mengalami Yesus, di saat Anda mengalami Yesus juga, kalau ada Anda sedang
mendengar firman Tuhan ini, Anda sedang mengalami apa yang saya katakan, datang kepada Yesus dan Tuhan Yesus memberikan Anda kesembuhan secara fisikal dan rohani dalam kehidupan Anda. Dengan iman, mencelikkan mata rohani sehingga kita dapat mengenal kebaikan Allah, memuliakan Dia, dan bersyukur kepadanya. Lebih jauh lagi, iman merupakan kunci mengalami keselamatan. Karena iman orang Samaria itu mengalami kesembuhan. Dari 10 orang itu, 10 orang mereka, hanya dia saja yang diselamatkan secara fisikal bahkan rohani. 9 orang itu secara fisikal, tapi belum tentu secara rohani, karena mereka tidak kembali kepada Yesus, mereka tidak pulang kembali kepada Yesus. Apa yang mereka dapat lakukan ke 9 orang itu tadi, mereka hanya memberitahu kepada imam di rumah ibadat bahwa mereka telah sembuh. Tetapi sebelum orang Samaria ini memberitahukan kepada imam dia sembuh, dia datang kepada Yesus, karena Yesus adalah sumber tersebut untuk dia mengalami kesembuhan. Amin. Di dalam hukum Yahudi ada 61 macam sentuhan yang dapat menajiskan. Yang pertama adalah menyentuh mayat, ya seperti kata-kata tadi. Yang kedua, menyentuh penderita kusta. Jadi penderita penyakit kusta memang dianggap hampir sama dengan orang yang sudah mati. Ya, apa yang saya katakan tadi, mereka sangat terhina dan mereka sangat tidak berharga. Menumbuhkan sikap bersyukur menjadi bentuk penghormatan bagi Allah dan juga bisa menguatkan iman kita. Hal ini juga bisa memperkuatkan hubungan kita dengan orang lain. Jika kita punya sikap bersyukur kepada Tuhan, maka hubungan kita dengan orang lain juga punya hubungan yang baik, karena kita komunikasi kita dengan Tuhan itu juga baik dan luar biasa. Maka hubungan kita dengan sesama juga tidak ada rasa seperti bertengkar, tidak ada rasa bertopeng ataupun bernafik di antara satu sama lain, tapi dengan ikhlas dan hati yang benar antara sesama. Kita tidak bisa berada dalam hubungan yang benar dengan Tuhan atau sesiapapun tanpa bersyukur, karena kita sentiasa di dalam permasalahan, tekanan, di dalam ketakutan, dalam keraguan dan kekhawatiran, maka hubungan kita dengan sesama juga tidak berjalan dengan baik dan lancar, karena kita sedang memikirkan hal yang kita alami tanpa kita melihat kepada Yesus. Nah, tidak peduli masalah apa yang sedang kita hadapi, jangan menjadi seperti ke-9 orang kusta itu yang lupa untuk berterima kasih pada Sang Penyembuh mereka. Tetapi yang Tuhan mau katakan kepada kita dalam seluruh jalan cerita dari ayat 11 ke 19 adalah, datanglah kepada sumbernya dan bersyukur dan berterima kasih bahwa Dia Bapa yang senantiasa menanti kita datang dan pulang kepadanya dengan sebagai hati seorang anak yang mau mengalami kesembuhan dan pemulihan. Jemaat Tuhan, kita jangan seperti 9 orang kusta yang lain tadi, telah mendapat berkat dari Tuhan, telah mendapat apa yang kita mau dari Tuhan, kita mula meninggalkan Tuhan. Tetapi bangunlah, binalah hidupan kita setia dengan Tuhan setiap waktu. Bangunlah hidupan kita semakin mendekat dengan Tuhan. Jangan menjauhkan diri kita dengan ibadah-ibadah yang gereja telah berikan kepada kita. Tetapi mendekatlah dengan ibadah bersama dengan orang percaya, punya persekutuan yang baik dalam segala perkara. Itu membawa kita semakin melihat apa yang Tuhan ingin lakukan atas hidup kita. Amin. Nah, saya mengakhiri firman Tuhan ini dengan kesimpulan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di ayat ini telah terjelas mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun titik hidupmu, mengucap syukurlah. Karena mengucap syukur itulah akan membawa kita melihat kebaikan dan anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Andai kata Anda tidak mengucap syukur, andai kata sedang lebih bergumul dengan masalah Anda, lebih memikirkan apa yang Anda alami, Anda tidak dapat melihat mujizat Tuhan atas hidup Anda. Apa yang Anda lihat adalah semakin bertambahlah masalah itu, semakin
Susahlah anak-anak keluar daripada situasi itu. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, mengucap syukur, biar Tuhan bekerja dan kita berserah dengan Dia, Tuhan sedang membuka jalan bagi kita. Amin. Mari kita mengakhiri firman Tuhan ini dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami mau belajar seperti orang Samaria daripada 9 orang kusta ini, Bapa Surgawi. Dan salah satu dari 10 ini dan satunya datang kembali dan mengucap syukur di hadapan-Mu. Bapa, betapa kami belajar dan kita layaknya kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Namun oleh kerana kasih dan anugerah-Mu Bapa Surgawi, membawa kami semakin mendekat kepadamu, semakin mengasihi-Mu di dalam segala perkara. Bapa, tolong kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran hidup kami Bapa. Bawa pimpin hidup kami dan setiap anak Tuhan yang mendengar firman ini Bapa Surgawi, supaya mereka kembali berkomitmen, mereka kembali beriman kepada Tuhan Yesus dan sungguh-sungguh dan taat, bahkan mereka bersemangat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkati seluruh keberadaan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, supaya mereka juga tetap terus bersemangat dan rindu dan haus akan kebenaran dan kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, yang sakit disembuhkan, yang mengalami pergumulan Engkau buka jalan dan memberi kekuatan dan kesegaran. Damai sejahtera dan kasih Allah oleh persekutuan oleh kuasa Roh Kudus, oleh kasih Bapa dalam nama Yesus menyertai kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Bertemu lagi di minggu yang akan datang, dan tetap bersemangat di dalam Tuhan dan tetap terus antusias. Jaga diri Anda, tetap dalam keadaan yang baik dan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Hai, Shalom. Sebentar tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya kita sudah dipenuhi, dikuatkan dengan firman yang sudah disampaikan oleh Pastor Bong sebentar tadi. Amin. Jadi saat ini, mari saya mengajak kita untuk mendengarkan info gereja kita pada minggu ini. Oke, info kita yang pertama pada minggu ini adalah mengenai kita punya ibadah online. Oke, ibadah kita ini akan diteruskan lagi sehingga tarikh yang akan diberitahu kelak. Ini karena situasi sekarang, situasi semasa belum lagi mengizinkan kita untuk mengadakan ibadah secara fisikal. Saya percaya kita semua rindu untuk bersama, untuk rindu untuk melayani di gereja seperti yang dulu. Amin. So kita terus berdoa supaya COVID pandemik ini akan berakhir dan Tuhan sentiasa menyertai kita, menjaga kita dimanapun kita berada. Oke? So info gereja kita yang kedua pada minggu ini adalah mengenai uang persembahan dan persepuluhan kita. Kita boleh transfer online, secara online di account yang disediakan di slide. Oke, boleh rujuk dekat slide. Oke, dan sebarang pertanyaan boleh tanya rujuk dengan Sis Bibika, sebab dia adalah bendahari gereja kita. Oke, so mari saya mendorong kita terus berkomitmen untuk memberi bahagian kita, oke, untuk mendukung pelayanan gereja kita di SIB Live. Oke, so dan info gereja kita yang ketiga pada minggu ini adalah mengenai persekutuan doa kita. Oke, dan persekutuan doa kita ini akan diadakan setiap hari Isnin pada pukul 8.30 malam di aplikasi Zoom. So link akan dihantar di dalam keluarga besar kita, grup WhatsApp keluarga besar kita. Oke, dan bagi kita yang berlapangan pada waktu itu, mari kita join bersama untuk terus berdoa, bersatu di dalam doa untuk mendoakan isu-isu semasa. Alright, dan bagi kita yang belum memiliki aplikasi ini, kita boleh download di Google Play Store ataupun Apple Store. Right, bagi kita untuk memudahkan lagi untuk join persekutuan doa kita ini. Oke, kita boleh melalui persekutuan doa ini kita boleh berdoa bersama, mendukung bersama. Oke, dengan situasi yang sekarang ini, saya percaya kita mengalami pelbagai situasi. So, masa persekutuan doa itu kita boleh minta didoakan, kita saling mendukung, saling menguatkan di dalam Tuhan. Oke? So, dan untuk makluman kita juga pada bulan ini adalah bulan penghargaan pastor kita, Pastor Bong. Oke, dan saya mendorong kita semua untuk memberkati beliau, walaupun secara fizikal ataupun secara apapun cara yang kita mau memberkati pastor kita, dipersilakan. Oke, kita terus menjaga dia,
kita terus memberkati dia, oke, supaya dia terus dikuatkan, supaya dia terus dipenuhi, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Oke, so kita sebagai jemaat gereja kita terus memberkati pastor kita, oke? Dan saya percaya kita sudah diberkati lewat pelayanan beliau di dalam gereja kita, amin. So mari kita terus mendukung beliau dalam apapun keadaan, oke? Kita mendoakan beliau agar dia terus kuat, terus memiliki kesehatan yang baik, oke? So info gereja kita sampai di sini sahaja. Dan sebarang pertanyaan untuk penghargaan pastor boleh rujuk dengan majlis gereja. Oke, siapapun pemimpin saya, Elder Sam, siapapun. Oke, kita boleh bertanya macam mana untuk memberkati pastor kah. So apapun, just boleh tanya majlis gereja. Oke, so info kita sampai di sini saja pada minggu ini. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, Allah Bapa kami yang di syurga, terpuji nama-Mu Bapa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan lewat kesempatan yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu ya Bapa, untuk join beribadah bersama Tuhan, walaupun secara online. Saya percaya kuasa-Mu tidak terbatas untuk memberkati kami semua Tuhan, dimanapun kami berada saat ini ya Bapa di syurga, baik kami sedang bekerja Tuhan, yang berada di kampung. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan, tidak memilih tempat ya Bapa, Engkau pasti memberkati kami semua Tuhan. Bapa, terus jaga kami sepanjang minggu yang akan datang ini Tuhan. Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, anak yang masih study juga Engkau memberkati mereka, yang suri rumah Tuhan Engkau memberkati, menguatkan mereka Tuhan, agar kami semua dipenuhi, dipulihkan ya Tuhan Yesus dengan kasih-Mu ya Bapa kami syukur. Bapa, terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Terus berkati kami semua ya Tuhan, dan kami juga berdoa bagi Pastor Bong. Pakai dia Tuhan dengan luar biasa. Terus berikan hikmat, kekuatan agar dia terus hidup takut akan Engkau ya Bapa di syurga, dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih ya Bapa di syurga. Terima kasih Yesus, mulia nama-Mu Tuhan. Doa kami Bapa, kami balaskan doa ini Tuhan hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Haleluya. So ibadah kita sampai di sini saja. So bagi Anda yang belum subscribe kita punya YouTube channel, silalah berbuat demikian. Tekan butang loceng di bawah supaya kita dapat notification untuk info yang baru, video yang baru. Oke? Terus support pelayanan kita SIB Nilai. Oke? Bye. Jumpa Anda minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.